Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di hari ini, kita dari kelompok 3, yaitu saya Deko Adif Istihar. Saya Raka Razali Faldi. Kami bertiga akan menjelaskan tentang materi peradaban Bani Umayyah di Andalusia. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, Daulah Umayyah di Andalusia ini berdiri pada tahun 756 Masehi ketika Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dari pembantaian Abbasiyah dan merebut kekuasaan di wilayah tersebut dan mendirikan kekuasaan baru dengan ibu kota Cordova. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III, yaitu di tahun 912 hingga 961 Masehi, gelar pemimpin diubah dari amir menjadi khalifah, menandai puncak kejayaan politik dan peradaban dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur seperti Masjid Agung Cordoba dan kota-kota satelit. Setelah masa kejayaan Hakam II, Daulah Umayyah mengalami kemunduran akibat konflik internal dan runtuh pada tahun 1031 Masehi, yang kemudian memecah wilayah Andalusia menjadi negara-negara kecil atau bisa disebut juga Muluk Al-Tawif. Dalam bidang kebudayaan, bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan sastra berkembang pesat. Ilmu pengetahuan maju terutama di bidang agama, astronomi, dan kedokteran dengan dukungan penguasa, ulama, dan hartawan. Ekonomi juga berkembang melalui reformasi agraria, pembangunan irigasi, pasar, dan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan pertanian. Oke, untuk selanjutnya adalah hikmah cerita dan juga peristiwa di zaman sejarah Daulah Umayyah II di Andalusia. Sejarah Daulah Umayyah di Andalusia mengajarkan banyak hikmah berharga yang pentingnya kepemimpinan yang visioner, persatuan, serta peran ilmu pengetahuan dan budaya dalam membangun peradaban yang gemilang. Abdurrahman Ad-Dakhil, meskipun datang sebagai pelarian, mampu membentuk kekuasaan baru yang mandiri dan kuat di Andalusia, menunjukkan bahwa keteguhan dan strategi yang tepat dalam membalikkan keadaan. Kepemimpinan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Abdurrahman III dan Al-Hakam II, yang membawa Andalusia ke masa keemasan melalui pembangunan institusi pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, ekonomi, hingga arsitektur. Seperti arsitektur megah yang ada di Masjid Cordoba dan kota Al-Zahra. Kemajuan ini tidak terlepas dari kolaborasi harmonis antara penguasa, ulama, dan masyarakat yang sadar akan pentingnya ilmu sebagai pilar kemajuan. Namun, sejarah juga memperingatkan bahwa perpecahan internal, ambisi kekuasaan, dan lemahnya pemimpin penerus bisa menjadi awal kehancuran. Sebagaimana yang terjadi pasca wafatnya Al-Hakam II dan Al-Mansur Billah, hingga akhirnya Daulah Umayyah runtuh dan Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dari kisah ini, kita belajar bahwa membangun peradaban butuh waktu dan kerja keras bersama. Sementara menghancurkannya bisa terjadi karena kelalaian dalam menjaga persatuan arah perjuangan. Selanjutnya kita akan membahas jawaban dari beberapa pertanyaan yang tertera di dalam slide ini. Yang pertama, belajar dari fakta sejarah yang dipelajari sebagai generasi masa depan, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih baik serta menjadikan Indonesia lebih baik, dan tentu saja dengan cara berkaca kepada dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Nah, salah satu caranya adalah sebagai generasi masa depan, langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menjadi pribadi lebih baik dan menyiapkan Indonesia yang lebih maju adalah dengan meneladani semangat kemajuan dan persatuan pada masa dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Lalu kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga ilmu pengetahuan sebagai fondasi kemajuan bangsa, mengembangkan sikap toleransi dan juga persatuan di tengah keberagaman, serta menerapkan tata kelola yang baik dalam kehidupan sosial dan juga dalam kehidupan pemerintahan. Selain itu, menjaga nilai-nilai keadilan sosial dan memperkuat identitas budaya dan agama akan memperkokoh bangsa. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, kita bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih kuat, maju, dan juga harmonis di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh Bani Umayyah berkontribusi terhadap kemunduran dan juga pada akhirnya pada keruntuhan Bani Umayyah itu sendiri. Nah, konflik internal dan eksternal yang dialami oleh
Daulah Bani Umayyah di Andalusia berperan besar dalam kemunduran dan akhirnya keruntuhan kekuasaan mereka. Dalam permasalahan internal, ketegangan antara kalangan Arab dan juga Berber menyebabkan perpecahan dalam struktur pemerintahan. Kaum Berber yang memiliki peran penting dalam penaklukan Andalusia merasa terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang lebih memihak kepada golongan Arab. Ketidakpuasan ini memicu pemberontakan yang mengganggu stabilitas pemerintahan Bani Umayyah. Secara eksternal, serangan-serangan dari kerajaan Kristen yang berada di utara seperti kerajaan Castile dan Leon yang bertujuan merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Muslim semakin melemahkan Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Selain itu, disintegrasi politik dan juga konflik-konflik internal memperburuk kemampuan untuk menghadapi ancaman eksternal yang berasal dari kerajaan-kerajaan Kristen tersebut. Dan pada akhirnya, pada tahun 1031 Masehi, Daulah Umayyah pun runtuh dan wilayahnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau yang disebut sebagai taifah, yang memudahkan musuh-musuh kekhalifahan Bani Umayyah menaklukkan mereka. Nah, jadi ada pertanyaan selanjutnya, yaitu aspek apa saja dalam fakta sejarah yang terjadi pada masa dinasti Umayyah di Andalusia untuk dijadikan hikmah atau pelajaran untuk di Indonesia. Nah, jawabannya, masa dinasti Umayyah di Andalusia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang maju, seperti terlihat pada Universitas Cordoba. Sistem pemerintahan yang terorganisir menunjukkan pentingnya tata kelola negara yang baik untuk stabilitas dan kemajuan. Keberhasilan menyatukan berbagai kelompok di Andalusia mengajarkan nilai persatuan dan toleransi di tengah keberagamaan, sangat relevan dengan Indonesia. Setelah itu, penyebaran Islam dan budaya di Andalusia memperkuat identitas bangsa dan kemajuan sosial. Namun, kemunduran akibat perpecahan politik menjadi peringatan agar Indonesia menjaga persatuan dan stabilitas politik demi keberlangsungan negara. Pelajaran dari sejarah ini dapat membantu Indonesia membangun peradaban yang maju dan bersatu. Nah, setelah itu kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan dalam dinasti Umayyah di Andalusia dan apakah ada kemiripan dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, jadi jawabannya, sistem ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia menerapkan kebijakan yang berorientasi pada maqasid syariah dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Mereka membangun lembaga pemerintahan yang independen dan profesional, melakukan reformasi agraria, mengembangkan pasar khusus, serta mengelola zakat dan wakaf untuk pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Cordova menjadi pusat perdagangan dan industri yang maju dengan ekspor hasil pertanian surplus, serta perdagangan dalam dan luar negeri yang terorganisir dengan baik. Sistem ini menekankan perlindungan harta atau ghirz al-ma'al dan distribusi kekayaan yang adil. Kemiripan dengan sistem ekonomi Islam di Indonesia saat ini terlihat pada penerapan prinsip keadilan sosial, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pengembangan sektor real yang berkelanjutan. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan dalam dinasti Umayyah di Indonesia dan apakah ada kemiripan dengan sistem ekonomi Islam yang ada di Indonesia saat ini? Nah, jawabannya adalah sistem ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia menerapkan kebijakan yang berorientasi pada maqasid syariah dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Mereka membangun lembaga pemerintahan yang independen dan profesional, melakukan reformasi agraria, mengembangkan pasar khusus, serta mengelola zakat dan wakaf untuk pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Cordova menjadi pusat perdagangan dan industri yang maju dengan ekspor hasil pertanian surplus, serta perdagangan dalam dan luar negeri yang terorganisir dengan baik. Sistem ini menekankan perlindungan harta atau ghirz al-ma'al dan distribusi kekayaan yang adil. Kemiripan dengan sistem ekonomi Islam di Indonesia saat ini terlihat pada penerapan prinsip keadilan sosial, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pengembangan sektor real yang berkelanjutan, meskipun konteks dan skala penerapannya berbeda. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah di Andalusia? Dan apakah ada pelajaran yang bisa dipetik untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia? Nah,
Faktor utama runtuhnya dinasti Umayyah di Andalusia disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Salah satunya adalah fragmentasi politik dan persaingan internal, di mana setelah kematian Khalifah Hisham II, kekuasaan Umayyah terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil atau taifah. Persaingan antar penguasa lokal dan perebutan kekuasaan semakin melemahkan stabilitas politik yang ada. Kehilangan dukungan dari kelompok elit seperti militer dan pejabat sipil juga turut berperan karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, invasi dari kerajaan Kristen yang terus memperluas wilayahnya juga menjadi ancaman besar bagi dinasti Umayyah di Andalusia. Yang terakhir, perubahan sosial dan ekonomi seperti ketegangan antara kelas aristokrasi dan rakyat jelata serta penurunan dari sektor ekonomi itu juga memperburuk situasi. Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini untuk menjaga kestabilan politik di Indonesia adalah pentingnya untuk menjaga kesatuan nasional, memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman eksternal, serta memastikan keadilan sosial dan ekonomi untuk menjaga stabilitas politik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana interaksi antara budaya Arab dan budaya lokal di Andalusia mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam selama masa Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, interaksi antara budaya Arab dan budaya lokal di Andalusia selama masa Daulah Umayyah di Andalusia mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam dengan menciptakan sintesis yang kaya. Ketika pasukan Muslim melakukan Andalusia pada abad ke-8, mereka membawa tradisi Arab Islam yang berkembang pesat. Namun, budaya lokal yang dipengaruhi oleh Kekaisaran Romawi dan Visigot turut memberi kontribusi, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan juga arsitektur. Di kota seperti Cordoba, pusat intelektual berkembang pesat, menggabungkan pemikiran Arab dengan warisan Yunani dan Romawi. Dalam seni dan arsitektur, pengaruh Arab berpadu dengan elemen lokal, menghasilkan gaya unik seperti Mudejar. Perpaduan ini menghasilkan kebudayaan yang lebih maju, menciptakan sebuah warisan yang mempengaruhi dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Jadi, untuk kesimpulannya, sejarah merupakan sesuatu yang penting untuk dipelajari. Salah satu contohnya adalah sejarah kebudayaan Islam dan juga sejarah dari peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia sangat relevan sekali dan mencerminkan kehidupan kita sekarang di Indonesia karena terdapat beberapa kemiripan yang bisa kita lihat, seperti salah satu contohnya adalah negara Andalusia yang termasuk ke dalam kategori majemuk dengan banyak komposisi penduduknya. Nah, hal itu bisa kita jadikan sebagai salah satu refleksi dalam kita melakukan kegiatan di sehari-hari kita. Nah, hal itu ditampakkan dan juga diterminkan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan, yang menjadikan peradaban Bani Umayyah di Andalusia sebagai cerminan untuk memperbaiki diri kita sendiri dan juga memperbaiki kehidupan di Indonesia secara umum. Oke teman-teman, jadi kata-kata hari ini adalah sejarah tak hanya untuk dikenang, tapi untuk direnungkan. Jadi kita belajar sejarah itu bukan hanya untuk mengenang dan hanya sekedar membaca kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu, tetapi kita juga harus merenungkan dan menjadikan sejarah sebagai acuan untuk kehidupan kita di masa depan agar kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari materi peradaban Bani Umayyah di Andalusia yang telah disampaikan oleh kami bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.